Keluarga adalah bagian terpenting dari kehidupan. Bahkan dia menjadi barometer tolak ukur keimanan seseorang. Dalam banyak kisah di dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang keluarga. Bahkan ada sebuah surah yang Allah namakan surah Ali Imran, yang berarti surah keluarga Imran. Dan banyak sekali kisah-kisah Nabi yang lain. Ada kisah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Ada kisah Zakaria dengan keluarganya. Ada Ayub dengan keluarganya. Dan ini semua adalah keluarga yang Allah abadikan kisah-kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan secara jelas dan secara terang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah khairul anam, sebaik-baik manusia, mengatakan, khairukum linisaih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya atau istrinya atau anaknya atau pada suaminya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya seorang mukmin untuk belajar lebih dalam lagi tentang arti sebuah keluarga. Bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Dan bagaimana perlakuannya terhadap keluarga itu menjadi tolak ukur keimanannya. Ketika keimanannya sedang baik, mestinya perlakuannya juga ikut baik. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Mari mengambil contoh tentang salah satu keluarga yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah tentang keluarganya, agar keluarganya dijadikan keluarga yang mendirikan salat. Ingatkah kalian ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah yang tandus yang berada di sebelah Ka'bah, yaitu tempat yang saat ini kaum muslimin menggunakannya untuk bersa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Allah mengabadikan kisahnya dalam surah Ibrahim. Kata Allah, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina." Ingatkah kalian ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi ij'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota ini, tempat ini, kota Mekah, kota yang aman ya Allah. Wajnubni, dan jauhkanlah aku ya Allah, wa baniya, dan anakku ya Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan keturunanku dan keluargaku dari menyembah berhala-berhala. Lihat doanya diawali dengan apa? Agar menjadikan dirinya terhindar dan juga keluarganya. Ibrahim tidak berdoa untuk dirinya seorang diri, tetapi juga mendoakan anaknya dan keluarganya. Ini bukti bahwa keluarga itu sangat penting, saudara sekalian. Bahkan dalam doa seorang nabi itu diabadikan oleh Allah bahwa ketika Ibrahim berdoa, dia berdoa untuk dirinya dan istri dan anak-anak keturunannya. Kisahnya berlanjut dalam ayat selanjutnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, innahunna adlalna kathiran minan nas. Sesungguhnya patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan manusia ya Allah. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang mengikutiku ya Allah, fa innahu minni, maka dia termasuk golonganku ya Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan siapa yang mendustaiku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengasih, maha pengampun, ghafur, rahim, maha penyayang ya Allah. Lalu kemudian mulailah curhatnya Ibrahim dalam ayat selanjutnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, aku titipkan keluargaku ya Allah. Lihat teman-teman, ini kisah perjuangan yang sangat jelas dan sangat indah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwa ketika orang saleh itu saleh, maka percayalah ujian itu datang silih berganti. Dan ujian terberat kehidupan kita sebenarnya adalah keluarga. Bagaimana ketika keluarga kita ingin ajak sama-sama dalam keimanan kita. Bagaimana ketika keluarga kita ingin tarik bersama dalam ketaatan kita. Dan ketika itu kita merasakan kebahagiaan. Karena di saat kita taat, keluarga kita ikut taat. Di saat seorang suami taat, istrinya ikut taat.
Di saat seorang suami dan istri taat, anak-anak mereka ikut taat. Betapa bahagianya seorang keluarga. Betapa bahagianya sebuah keluarga ketika komponen-komponen keluarganya taat bersama kepada Allah. Lihatlah Ibrahim ketika dia harus curhat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkannya untuk pergi ke Palestina. Setelah apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kabar gembira tentang lahirnya seorang anak bernama Ismail dari rahim seorang wanita salehah bernama Hajar. Apa kata Allah Azza wa Jal? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, aku titipkan keturunanku ini ya Allah, biwadin, pada sebuah lembah ya Allah, ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada sebuah lembah yang sangat tandus ya Allah, di sebelah Baitukal Muharram, di sebelah rumahmu yang agung, rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah, tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Apa kata Ibrahim ketika dia meninggalkan anak dan istrinya tanpa ada bekal, di tempat yang sangat tandus, bahkan diabadikan dalam Sahih Bukhari. Kisah ini diabadikan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW bercerita tentang keluarga yang saleh dan salehah ini. Sang istri yang salehah memanggil suaminya, ya Ibrahim. Lalu Ibrahim tidak menoleh. Kenapa? Karena Ibrahim khawatir kecintaannya kepada anak dan istrinya. Apalagi anak yang lama dia tunggu dan lama dia doakan itu baru saja muncul ke muka bumi ini. Ibrahim khawatir kecintaannya kepada keluarganya mengalahkan kecintaannya kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia tidak menoleh ketika dipanggil oleh Hajar. Memanggillah istri yang soleh ini untuk kedua kalinya. Ya Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim tidak menoleh untuk kedua kalinya. Khawatir cintanya kepada istri dan anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah. Lalu kemudian sang Hajar, istri yang salehah ini memanggil dengan memberikan pertanyaan pada panggilan yang ketiganya. Ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik? Dia mengatakan, wahai suamiku Ibrahim. Yang ketika itu Ibrahim sudah menetes air matanya lalu perlahan meninggalkan Hajar dan Ismail. Lalu kemudian terdengar suara dari kejauhan. Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini termasuk perintah dari Allah Tuhanmu? Ibrahim yang ketika itu mendengar pertanyaan itu berhenti. Menetes air matanya lalu membalikkan badannya. Lalu dia mengatakan, na'am, hadza amrun min rabbi. Iya, wahai istriku Hajar, ini saya lakukan karena ini perintah dari Tuhanku Allah. Seketika meneteslah air mata Ibrahim. Lalu sang Hajar, istri yang kuat lagi solehah ini mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu pergilah wahai suamiku. La yudayyi'ana. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Allahu Akbar. Sepenggal kisah yang begitu indah. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Ibrahim. Dan diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam kisahnya di hadis Sahih Bukhari. Ketika kemudian Hajar sang salehah mendengarkan jawaban Ibrahim bahwa perginya suaminya adalah karena perintah dari Tuhannya. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu pergilah karena dia Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku di sini. Dan apa yang menjadi doa suaminya ini yang menjadi kunci keutamaan sebuah keluarga yang kita katakan dalam judul kita hari ini, keluarga idaman versi Allah. Apa yang dikatakan Ibrahim ketika dia disuruh pergi oleh istrinya yang sudah ridha kepadanya? Ibrahim berdoa. Lanjutan ayat yang kami bacakan tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya hanya minta agar Engkau menjadikan istriku dan anakku orang-orang yang mendirikan salat. Begitu indah kisah ini. Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, berikan kepada mereka makanan, ya Allah. Tidak. Allah tidak mengatakan, ya Allah, berikan kepada mereka tempat tinggal. Tidak. Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, berikan pada mereka kekayaan. Tidak. Tapi ketika kemudian dia curhat, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku pada sebuah lembah yang sangat tandus. Tidak ada tumbuhan tumbuh di sekitarnya. Itu menandakan tidak ada air, dan tidak ada air berarti tidak ada kehidupan, saudara sekalian. Kata Ibrahim dalam doanya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat, ya Allah.
Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati-hati manusia selalu condong kepada mereka. Selalu condong kepada tempat yang mulia ini, yaitu Ka'bah. Dan Allah ijabah doanya Ibrahim. Setiap kita yang berangkat ke Ka'bah, berangkat ke kota Mekah, bisa merasakan kerinduan yang sangat dalam. Ketika kita jauh dan lama tidak mengunjunginya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Hampir di antara kita yang sudah mungkin sering ke sana, ada 8 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan. Sudah tidak mengunjungi. Betapa besar kerinduan itu untuk kembali mengunjungi Baitullah. Tetapi lihat, yang menjadikan komponen keluarga ini kuat. Ibrahim, keluarga yang suaminya saleh, istrinya salehah, dan anak-anaknya ikut saleh. Bahkan anak-anak Ibrahim itu, keturunannya dijadikan nabi-nabi. Dari Ishak, dari Ismail, semuanya nabi. Ishak, turun Yakub, Yakub Yusuf. Kemudian turun para nabi yang lain. Ayub, Musa, Daud, Sulaiman. Ya. Kemudian, dan seterusnya. Ilyasa. Lalu kemudian dari Ismail, tidak ada nabi kecuali satu orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Ibrahim perlu menjadi contoh terbaik. Ternyata kunci dari Ibrahim dalam menjaga keluarganya adalah bagaimana dia mendidik dirinya, istrinya, anaknya untuk menjadi orang yang rajin mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Barulah kemudian dia minta rezeki untuk anaknya. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Ketika apa? Setelah dia meminta kepada Allah agar anaknya, istrinya, dan keturunannya dijadikan orang yang rajin mendirikan salat. Maka salat adalah tongkat pertama, tiang pertama, pondasi yang paling kuat untuk menegakkan sebuah keluarga idaman yang didambakan di dunia dan diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana setiap keluarga menjaga dirinya dan keluarganya menjadi orang-orang yang rajin berikan salat. Lalu diabadikan lagi dalam surah Ibrahim, di surah yang sama, di beberapa ayat setelahnya, doa Ibrahim yang Allah abadikan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Saya harapkan teman-teman bisa menghafal doa ini. Dalam doa di surah Ibrahim, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salat, orang yang rajin mendirikan salat ya Allah, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku ya Allah. Dia meminta agar dirinya menjadi orang yang rajin salat, dan dia meminta agar keturunannya dijadikan orang yang rajin salat. Allahu Akbar. Kenapa teman-teman? Karena kapan solat kita baik, maka akan baik seluruh amalan-amalan kita. Kapan solat kita tegak dengan sempurna, maka akan sempurna seluruh amalan-amalan kita yang lain. Maka sederhana sekali. Rasulullah SAW mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan penyejuk hatiku ada dalam solat. Dia mengatakan pada muadzinnya Bilal bin Rabah, Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, izinkan aku beristirahat dengan solatku. Saking pentingnya solat di hadapan Rasulullah. Bahkan dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr fazi'a ila shalah. Rasulullah itu ketika ada sesuatu masalah yang dia hadapi, ada keresahan yang dia ingin dia hadapi, maka dia bersegera untuk salat. Fazi'a ila shalah. Itu menandakan bahwa salat itu menjadi penyejuk hati Nabi Ibrahim yang merupakan kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan juga menjadi penyejuk hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa ini sangat penting. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni. Ya Allah, jadikanlah diriku. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunan-keturunanku ya Allah orang yang rajin mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Lalu kemudian dalam ayat selanjutnya Ibrahim berdoa, Rabbana ghfirli. Setelah dia pada ayat sebelumnya meminta agar dijadikan orang yang rajin mendirikan salat, lalu dia pada ayat setelahnya meminta agar dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Tidak cukup untuk dirinya, dia doakan juga untuk orang tuanya. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku,
dan dosa orang-orang yang beriman pada hari kebangkitan nanti. Ketika meminta agar dijadikan orang yang mendirikan sholat, dia doakan anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya, keluarganya. Ketika kemudian dia setelah meminta agar dijadikan orang yang rajin mendirikan sholat, Ibrahim juga meminta agar dijadikan orang yang diampuni. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya. Dari sini kita belajar bahwa andaikan keluarga tidak penting, maka Ibrahim hanya akan mendoakan dirinya saja. Tetapi saking pentingnya keluarga, dan Ibrahim adalah contoh keluarga terbaik. Keluarga Ibrahim yang dari istrinya Sarah dilahirkan Ishak, lalu kemudian dari istrinya Hajar dilahirkan Ismail, dan dari keduanya turun keturunan para nabi. Maka wajarlah ketika kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita doa tasyahud, di dalamnya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keturunan-keturunan Muhammad, keluarga-keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berikan salawatmu kepada Ibrahim dan kepada keluarga-keluarga Ibrahim. Allahu Akbar. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lalu kita mengatakan, ya Allah, berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dan berkahilah keluarganya, ya Allah. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berkahi keluarga Ibrahim dan keluarga-keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sungguh engkau, ya Allah, maha terpuji lagi maha mulia. Saudara sekalian, itulah keluarga versi idaman Allah. Salah satu contoh terbaik dalam Al-Quran, belajarlah dari kisah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang selalu mengingat sholat, selalu mengerjakan sholat. Karena kapan sholat keluarga kita baik, maka akan baik seluruh amalan-amalan yang lain. Kunci dari kebahagiaan sebuah keluarga, kunci dari keharmonisan sebuah keluarga, hingga dia menjadi keluarga idaman versi Allah, dan menjadi idaman di muka bumi ini ketika kita membahagiakan diri kita dengan mereka, adalah dengan menjadikan keluarga kita orang-orang yang rajin mendirikan salat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga adalah bagian terpenting dari kehidupan. Bahkan dia menjadi barometer tolak ukur keimanan seseorang. Dalam banyak kisah di dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang keluarga. Bahkan ada sebuah surah yang Allah namakan surah Ali Imran, yang berarti surah keluarga Imran. Dan banyak sekali kisah-kisah Nabi yang lain. Ada kisah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Ada kisah Zakaria dengan keluarganya. Ada Ayub dengan keluarganya. Dan ini semua adalah keluarga yang Allah abadikan kisah-kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan secara jelas dan secara terang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah khairul anam, sebaik-baik manusia, mengatakan, khairukum linisaih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, atau istrinya, atau anaknya, atau pada suaminya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya seorang mukmin untuk belajar lebih dalam lagi tentang arti sebuah keluarga. Bagaimana dia memperlakukan keluarganya, dan bagaimana perlakuannya terhadap keluarga itu menjadi tolak ukur keimanannya. Ketika keimanannya sedang baik, mestinya perlakuannya juga ikut baik. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Mari mengambil contoh tentang salah satu keluarga yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah tentang keluarganya, agar keluarganya dijadikan keluarga yang mendirikan salat. Ingatkah kalian ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah yang tandus yang berada di sebelah Ka'bah, yaitu tempat yang saat ini kaum muslimin menggunakannya untuk bersa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Allah mengabadikan kisahnya dalam surah Ibrahim. Kata Allah, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina." Ingatkah kalian ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi ij'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota ini, tempat ini, kota Mekah, kota yang aman ya Allah. Wajnubni, dan jauhkanlah aku ya Allah, wa baniya,
dan anakku ya Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan keturunanku dan keluargaku dari menyembah berhala-berhala. Lihat doanya diawali dengan apa? Agar menjadikan dirinya terhindar dan juga keluarganya. Ibrahim tidak berdoa untuk dirinya seorang diri, tetapi juga mendoakan anaknya dan keluarganya. Ini bukti bahwa keluarga itu sangat penting, saudara sekalian. Bahkan dalam doa seorang nabi itu diabadikan oleh Allah bahwa ketika Ibrahim berdoa, dia berdoa untuk dirinya dan istri dan anak-anak keturunannya. Kisahnya berlanjut dalam ayat selanjutnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, innahunna adlalna kathiran minan nas. Sesungguhnya patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan manusia ya Allah. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang mengikutiku ya Allah, fa innahu minni, maka dia termasuk golonganku ya Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan siapa yang mendustaiku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun, Ghafur, Rahim, Maha Penyayang ya Allah. Lalu kemudian mulailah curhatnya Ibrahim dalam ayat selanjutnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, aku titipkan keluargaku ya Allah. Lihat teman-teman, ini kisah perjuangan yang sangat jelas dan sangat indah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwa ketika orang saleh itu saleh, maka percayalah ujian itu datang silih berganti. Dan ujian terberat kehidupan kita sebenarnya adalah keluarga. Bagaimana ketika keluarga kita ingin ajak sama-sama dalam keimanan kita. Bagaimana ketika keluarga kita ingin tarik bersama dalam ketaatan kita. Dan ketika itu kita merasakan kebahagiaan. Karena di saat kita taat, keluarga kita ikut taat. Di saat seorang suami taat, istrinya ikut taat. Di saat seorang suami dan istri taat, anak-anak mereka ikut taat. Betapa bahagianya seorang keluarga. Betapa bahagianya sebuah keluarga ketika komponen-komponen keluarganya taat bersama kepada Allah. Lihatlah Ibrahim ketika dia harus curhat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkannya untuk pergi ke Palestina. Setelah apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kabar gembira tentang lahirnya seorang anak bernama Ismail dari rahim seorang wanita salehah bernama Hajar. Apa kata Allah Azza wa Jal? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, aku titipkan keturunanku ini ya Allah, biwadin, pada sebuah lembah ya Allah, ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada sebuah lembah yang sangat tandus ya Allah, di sebelah Baitukal Muharram, di sebelah rumahmu yang agung, rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah, tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Apa kata Ibrahim ketika dia meninggalkan anak dan istrinya tanpa ada bekal di tempat yang sangat tandus, bahkan diabadikan dalam Sahih Bukhari. Kisah ini diabadikan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW bercerita tentang keluarga yang saleh dan salehah ini. Sang istri yang salehah memanggil suaminya, ya Ibrahim. Lalu Ibrahim tidak menoleh. Kenapa? Karena Ibrahim khawatir kecintaannya kepada anak dan istrinya. Apalagi anak yang lama dia tunggu dan lama dia doakan itu baru saja muncul ke muka bumi ini. Ibrahim khawatir kecintaannya kepada keluarganya mengalahkan kecintaannya kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia tidak menoleh ketika dipanggil oleh Hajar. Memanggillah istri yang saleh ini untuk kedua kalinya. Ya Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim tidak menoleh untuk kedua kalinya. Khawatir cintanya kepada istri dan anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah. Lalu kemudian sang Hajar, istri yang salehah ini memanggil dengan memberikan pertanyaan pada panggilan yang ketiganya. Ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik? Dia mengatakan, wahai suamiku Ibrahim. Yang ketika itu Ibrahim sudah menetes air matanya lalu perlahan meninggalkan Hajar dan Ismail. Lalu kemudian terdengar suara dari kejauhan. Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini termasuk perintah dari Allah Tuhanmu? Ibrahim yang ketika itu mendengar pertanyaan itu berhenti. Menetes air matanya lalu membalikkan badannya lalu dia mengatakan na'am.
hadza amrun min rabbi. Iya, wahai istriku Hajar, ini saya lakukan karena ini perintah dari Tuhanku Allah. Seketika meneteslah air mata Ibrahim. Lalu sang Hajar, istri yang kuat lagi soleha ini mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu pergilah wahai suamiku. La yudayyi'ana. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Allahu Akbar. Sepenggal kisah yang begitu indah. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Ibrahim. Dan diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam kisahnya di hadis Sahih Bukhari. Ketika kemudian Hajar sang saleha mendengarkan jawaban Ibrahim bahwa perginya suaminya adalah karena perintah dari Tuhannya. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu pergilah karena dia, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku di sini. Dan apa yang menjadi doa suaminya ini yang menjadi kunci keutamaan sebuah keluarga yang kita katakan dalam judul kita hari ini, keluarga idaman versi Allah. Apa yang dikatakan Ibrahim? Ketika dia disuruh pergi oleh istrinya yang sudah ridha kepadanya, Ibrahim berdoa. Lanjutan ayat yang kami bacakan tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya hanya minta agar Engkau menjadikan istriku dan anakku orang-orang yang mendirikan salat. Begitu indah kisah ini. Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, berikan kepada mereka makanan, ya Allah. Tidak. Allah tidak mengatakan, ya Allah, berikan kepada mereka tempat tinggal. Tidak. Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, berikan pada mereka kekayaan. Tidak. Tapi ketika kemudian dia curhat, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku pada sebuah lembah yang sangat tandus. Tidak ada tumbuhan tumbuh di sekitarnya. Itu menandakan tidak ada air, dan tidak ada air berarti tidak ada kehidupan, saudara sekalian. Kata Ibrahim dalam doanya, Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat, ya Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati-hati manusia selalu condong kepada mereka. Selalu condong kepada tempat yang mulia ini, yaitu Ka'bah. Dan Allah ijabah doanya Ibrahim. Setiap kita yang berangkat ke Ka'bah, berangkat ke kota Mekah, bisa merasakan kerinduan yang sangat dalam ketika kita jauh dan lama tidak mengunjunginya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Hampir di antara kita yang sudah mungkin sering ke sana, ada 8 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan, sudah tidak mengunjungi. Betapa besar kerinduan itu untuk kembali mengunjungi Baitullah. Tetapi lihat, yang menjadikan komponen keluarga ini kuat, Ibrahim, keluarga yang suaminya saleh, istrinya salehah, dan anak-anaknya ikut saleh. Bahkan anak-anak Ibrahim itu keturunannya dijadikan nabi-nabi. Dari Ishak, dari Ismail, semuanya nabi. Ishak turun Yakub, Yakub Yusuf, kemudian turun para nabi yang lain, Ayub, Musa, Daud, Sulaiman, ya. Kemudian dan seterusnya. Ilyasa. Lalu kemudian dari Ismail tidak ada nabi kecuali satu orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Ibrahim perlu menjadi contoh terbaik. Ternyata kunci dari Ibrahim dalam menjaga keluarganya adalah bagaimana dia mendidik dirinya, istrinya, anaknya untuk menjadi orang yang rajin mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Barulah kemudian dia minta rezeki untuk anaknya. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Ketika apa? Setelah dia meminta kepada Allah agar anaknya, istrinya, dan keturunannya dijadikan orang yang rajin mendirikan salat. Maka salat adalah tongkat pertama, tiang pertama, pondasi yang paling kuat untuk menegakkan sebuah keluarga idaman yang didambakan di dunia dan diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana setiap keluarga menjaga dirinya dan keluarganya menjadi orang-orang yang rajin berikan salat. Lalu diabadikan lagi dalam surah Ibrahim, di surah yang sama, di beberapa ayat setelahnya, doa Ibrahim yang Allah abadikan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Saya harapkan teman-teman bisa menghafal doa ini. Dalam doa di surah Ibrahim, Ibrahim berdoa,
Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salat, orang yang rajin mendirikan salat ya Allah. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku ya Allah. Dia meminta agar dirinya menjadi orang yang rajin salat. Dan dia meminta agar keturunannya dijadikan orang yang rajin salat. Allahu Akbar. Kenapa teman-teman? Karena kapan solat kita baik, maka akan baik seluruh amalan-amalan kita. Kapan solat kita tegak dengan sempurna, maka akan sempurna seluruh amalan-amalan kita yang lain. Maka sederhana sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk hatiku ada dalam solat. Dia mengatakan pada muadzinnya Bilal bin Rabah, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, izinkan aku beristirahat dengan solatku. Saking pentingnya solat di hadapan Rasulullah. Bahkan dikatakan, karena Nabi SAW idza hazabahu al-amr fazi'a ila shalah. Rasulullah itu ketika ada sesuatu masalah yang dia hadapi, ada keresahan yang dia ingin dia hadapi, maka dia bersegera untuk salat. Fazi'a ila shalah. Itu menandakan bahwa salat itu menjadi penyejuk hati. Nabi Ibrahim yang merupakan kakek dari Rasulullah SAW juga, dan juga menjadi penyejuk hati bagi Rasulullah SAW. Makanya doa ini sangat penting. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah diriku dan keturunan-keturunanku ya Allah orang yang rajin mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku. Lalu kemudian dalam ayat selanjutnya Ibrahim berdoa, Rabbana ghfirli. Setelah dia pada ayat sebelumnya meminta agar dijadikan orang yang rajin mendirikan salat, lalu dia pada ayat setelahnya meminta agar dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Tidak cukup untuk dirinya, dia doakan juga untuk orang tuanya. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang beriman pada hari kebangkitan nanti. Ketika meminta agar dijadikan orang yang mendirikan salat, dia doakan anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya, keluarganya. Ketika kemudian dia setelah meminta agar dijadikan orang yang rajin mendirikan salat, Ibrahim juga meminta agar dijadikan orang yang diampuni. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya. Dari sini kita belajar bahwa andaikan keluarga tidak penting, maka Ibrahim hanya akan mendoakan dirinya saja. Tetapi saking pentingnya keluarga, dan Ibrahim adalah contoh keluarga terbaik. Keluarga Ibrahim yang dari istrinya Sarah dilahirkan Ishak, lalu kemudian dari istrinya Hajar dilahirkan Ismail, dan dari keduanya turun keturunan para nabi. Maka wajarlah ketika kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita doa tasyahud, di dalamnya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keturunan-keturunan Muhammad, keluarga-keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berikan salawatmu kepada Ibrahim dan kepada keluarga-keluarga Ibrahim. Allahu Akbar. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lalu kita mengatakan, ya Allah, berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dan berkahilah keluarganya ya Allah. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berkahi keluarga Ibrahim dan keluarga-keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sungguh engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Saudara sekalian, itulah keluarga versi idaman Allah. Salah satu contoh terbaik dalam Al-Quran, belajarlah dari kisah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang selalu mengingat salat, selalu mengerjakan salat. Karena kapan salat keluarga kita baik, maka akan baik seluruh amalan-amalan yang lain. Kunci dari kebahagiaan sebuah keluarga, kunci dari keharmonisan sebuah keluarga, hingga dia menjadi keluarga idaman versi Allah, dan menjadi idaman di muka bumi ini ketika kita membahagiakan diri kita dengan mereka, adalah dengan menjadikan keluarga kita orang-orang yang rajin mendirikan salat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.